Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran motor diesel kapal penangkap ikan. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu komponen-komponen utama pada motor diesel. Komponen-komponen utama pada motor diesel itu dibedakan menjadi dua, yaitu komponen yang tidak bergerak dan komponen yang bergerak. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sebuah motor diesel yang diiris vertikal. Jadi terlihat komponen-komponen pada motor. Nah, untuk komponen-komponen yang tidak bergerak itu meliputi kepala silinder, blok silinder, tabung silinder, rumah engkol, dan pan minyak pelumas. Sedangkan untuk komponen-komponen yang bergerak itu meliputi piston atau torak, batang torak, poros engkol, katup pemasukan, dan katup pembuangan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kepala silinder. Kepala silinder adalah bagian atas dari silinder yang berfungsi membatasi ketika mengoperasikan udara dan membatasi gas sewaktu pembukaan dan pembuangan. Kepala silinder diberi bentuk cekung sebagai ruang bakar. Pada kepala silinder dibuat lubang untuk pemasangan injektor dan mekanik katup yang terdapat mantel dinding yang berhubungan dengan blok silinder untuk memberikan pendinginan pada injektor. Kepala silinder untuk motor diesel yang berukuran kecil sampai sedang terbuat dari besi tuang berkembung dan besi tuang nikel. Sedangkan untuk motor diesel yang berukuran besar terbuat dari baja tuang karbon rendah dan plat tempat dilas. Kegunaan dari kepala silinder itu yang pertama, tempat meletakkan peralatan seperti katup masuk, katup buang, penyemprot bahan bakar atau injektor, pelatu katup atau rocker arm, dan ruang bakar mula pre-combustion chamber. Yang kedua, penutup blok motor bagian atas, di mana antara kepala silinder dan blok motor dipasang gasket kepala silinder. Konstruksi kepala silinder itu harus kuat karena bekerja pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Dalam kepala silinder terdapat lubang untuk saluran air pendingin dan minyak pelumas. Yang kedua, torak. Torak terbuat dari baja tuang, baja tempa, dan aluminium tuang campur. Pembuatan piston dengan menggunakan bahan aluminium tuang campur adalah agar supaya lebih baik dalam penyerapan panas dan lebih ringan dibandingkan dengan besi tuang. Piston sendiri juga bergerak naik turun ataupun ke kiri dan ke kanan sesuai dengan arah gerak dalam silinder. Gerak piston tersebut membentuk langkah hisap, kompresi, usaha, dan langkah buang. Fungsi utama dari piston adalah menerima tenaga pembakaran dan meneruskan ke poros engkol melalui batang piston, menghisap udara, memampatkan udara dan membuang
gas-gas sisa pembakaran. Untuk itu, piston selain harus mempunyai sifat yang tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi, juga harus dapat bekerja pada kecepatan yang tinggi. Yang selanjutnya, blok silinder. Blok silinder adalah bentuk dasar kerja suatu mesin dan biasanya terbuat dari cast iron atau baja tuang karbon rendah. Tetapi ada juga yang terbuat dari paduan aluminium dengan maksud mengurangi berat serta menambah panas radiasi. Beberapa silinder disusun pada blok silinder dan bagian atas dari blok silinder ditutup dengan kepala silinder. Bagian bawah blok silinder membentuk ruang engkol untuk pemasangan poros engkol, sumbu nok, dan mekanik katup. Pada sisi blok silinder ini dibuat bagian-bagian untuk tempat pemasangan kelengkapan seperti pompa injeksi, starter motor, alternator, saringan bahan bakar, dan saringan oli. Yang selanjutnya, silinder atau tabung silinder. Adalah silinder yang dapat dilepas dari blok silinder mesin yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses kerja mesin, langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Tabung silinder terbuat dari bahan besi tuang campur. Sekian pemaparan materi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.